Halo sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada hari ini? Semoga kita semua sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan semoga kita semua jadi orang sukses. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan konten-konten menarik yang belum Anda ketahui, tapi dukung terus channel ini, support terus channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Topik yang saya bawakan pada hari ini berjudul bagaimana caranya kita agar selalu berpikir positif. Sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk teman-teman dan sahabat semuanya yang baru gabung ya di channel saya, jangan lupa dukung terus channel ini, support terus channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dan kontribusi positif dari setiap video yang saya akan update berikutnya. Oke, sahabat semuanya, di sini saya akan membahas bagaimana caranya agar kita selalu berpikir positif ya. Kita ketahui dalam masyarakat, dalam setiap manusia beraneka ragam sifat, karakter yang berbeda ya. Banyak permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat ya. Kadang kita banyak melakukan tindakan-tindakan di luar pikiran kita, di luar akal sehat kita ya. Kadang kita marah ya, keluarlah pikiran negatif, ingin balas dendam, ingin melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan karena kita merasa tidak adil ya. Ya, untuk mengatasi pikiran negatif, untuk menjadi negatif dan selalu menjadi positif, pertama kita harus jangan mengeluh ya. Kalau kita mengeluh, sering-sering kita mengeluh, itu menyebabkan diri kita semakin lemah, merasa diri kita itu bagaimana ya, rasanya tidak kuat hidup, rasanya mau bangkrut ya, begitu. Kalau seperti usaha kan seperti mau bangkrut ya, karena kita tidak bisa menyadarkan diri ya. Energi negatifnya kita itu keluar, positifnya jadi hilang karena beban disimpan ya, tidak bisa menyadarkan diri ya, gitu. Oke, seperti itu contohnya sahabat semuanya. Yang kedua, bagaimana caranya agar selalu kita berpikir positif, selalu berpikir positif, menerima beraneka ragam perbedaan-perbedaan yang datang sama kita ya, harus bisa menerima ya. Itu sudah begitu, Tuhan sudah memberikan perbedaan. Sekarang kita ujiannya diri kita sendiri, apakah kita siap menerima perbedaan, apa kita sabar menerima sebuah perbedaan-perbedaan ini ya. Ketika ada ujian, apakah kita sabar, bagaimana caranya kita berpikir ya, untuk diri sendiri saya dulu, untuk diri sendiri bagaimana cara kita berpikir ya. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, merugikan diri kita, maksudnya merugikan kita sendiri ya. Mungkin dia berbohong, melakukan tindakan-tindakan yang di luar, tindakan jahat lah yang membuat kita tidak senang ya. Kita berikan doa. Mungkin dia butuh uang atau butuh hal-hal lain ya, berikanlah. Itu rezeki itu tidak akan habis, berikanlah saja, tapi kita harus ikhlas di hati. Bagaimana ikhlas di hati itu? Ikhlas di hati itu tidak mengingat-ingat ya, tidak mengingat-ingat kelakuan orang kepada kita, artinya kelakuan jahat ya, jahat sama kita, mungkin ngutang atau bagaimana ya, atau mencaci maki kita ya, mungkin kita dendam. Lupakanlah semua, anggaplah dia teman, jangan anggap dia musuh, walaupun sebenarnya dia itu musuh kita. Bagaimana caranya musuh itu biar menjadi teman, biar dia sendiri yang sadar bahwa kita ini adalah orang baik ya, gitu. Di balik itu akan rezekinya kita akan naik drastis ya. Tapi memang prosesnya emang sulit banget
proses ya, semua butuh proses. Itu menjadi orang yang selalu berpikir positif itu sangat susah sebenarnya, susah, butuh proses, butuh pengendalian diri ya. Tergantung sih caranya Anda bagaimana ya. Ada yang biasa 2 hari sudah bisa melupakan semuanya ya, bahkan ada yang tidak bisa melupakannya. Maksudnya caranya orang ada begini modelnya, kalau dia tidak marah, tidak mengeluarkan dendamnya kepada orang yang bersangkutan, dia tidak akan bisa tenang, tidur pun tidak akan tenang, gelisah ya. Dia ingin tahu apa sih sebenarnya kesalahannya dia itu. Begitu biasanya rasanya, kayaknya bagaimana ya, tidak loss ya, artinya tidak, masih ada yang menempel kejelekannya orang sama kita, begitu, kejelekannya orang sama kita tersimpan. Dengan cara dia marah, baru dia bisa, hatinya bisa tenang, pikirannya bisa tenang. Tapi orang yang kena marah dengan kata-kata yang tidak enak didengar akan merasa jengkel juga gitu. Jadilah peperangan ya, peperangan. Ada yang dendam, awas kamu bilang begitu nanti. Nah, dia akan dendam gitu. Lebih baik kita ikhlaskan saja, ikhlaskan aja itu. Kalau kita berpikir ke atas, berpikir yang kuasa ya. Kalau berpikir tentang keadilan ya, tetap kita harus butuh keadilan, tapi diri kita akan menjadi negatif. Analisa, terus kita menganalisa, menyusun strategi, saya harus begini, dia ngomong begini, saya harus begini caranya ya. Otomatis pikiran kita akan negatif, hidup kita akan bingung, bimbang, tidur pun tidak enak, dihantui oleh perasaan-perasaan yang negatif ya gitu, merasa kita kurang senang. Nah, itu caranya sahabat semua. Yang kedua, yang ketiga, untuk kita agar Anda selalu berpikir negatif, kagumi diri Anda, lihatlah diri Anda, percayalah diri Anda ya. Kalau Anda percaya dengan diri Anda, dengan kemampuan Anda lebih bijak berpikir ya, lebih bijak mengatasi masalah ya. Harus percaya, kagumi yang diri Anda miliki ya, itu sekecil apapun harus berpikir baik ya terhadap semua orang. Apapun masukan, apapun ecohan, masukan, ada tetangga yang datang begini, tetangganya ngomong begini, tetangga begini menceritakan hal-hal yang jelek, kita harus memberikan saran yang positif ya. Kalau bisa memberikan saran positif agar dia bisa juga ikut berpikir positif ya. Contohnya, mungkin dia melakukan perbuatan yang mencuri ya, bagaimana, apa yang kita lakukan ya, apa yang kita doa apa yang kita kasihkan, semoga dia orangnya berubah, semoga dia bisa berpikir untuk lebih baik, untuk merubah dirinya. Begitu sahabat semuanya, caranya untuk mengolah kita agar selalu berpikir positif itu. Lihat, harus punya rasa kasihan, bukan rasa politik ya, ingin mementingkan, ingin memanfaatkan dia. Kita membantu, menuntut imbalan ya, itu namanya politik. Kita membantu tidak ikhlas, politik namanya itu sahabat semuanya. Maka dari itu saya sarankan, bagaimana yang dikatakan ikhlas, bagaimana yang positif ya. Dari tindakan-tindakan hal kecil aja sangat mempengaruhi pikiran kita gitu sahabat semuanya. Kita ingin yang seperti saya bilang, membantu, untuk imbalan ya,
Istilahnya di saat kita butuh pekerjaan, di saat kita punya pekerjaan, dia tidak bisa membantu, kita merasa jengkel. Kamu itu tidak tahu dibantu, kamu itu tidak ngerti. Ya, padahal kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya dia, dalam kehidupannya dia. Mungkin ada sesuatu hal-hal yang lain mungkin. Kita harus berpikir lebih luas lagi, lebih panjang lagi. Jangan berpikir sekarang masalah sekarang harus selesai. Tidak boleh begitu sahabat semuanya. Ya. Yang kelima, kita harus sebelum kita melakukan, sebelum kita mengucapkan sesuatu kata-kata, apa yang kita lakukan? Apa? Berpikir, ya. Selalu berpikir. Pikiran itu dibawa kemana? Memang sih pikirannya kita dibawa kemana-mana ya. Caranya berpikir positif itu dibawa. Nah, jangan berucap yang tidak orang sukai. Ya. Udah perlu doakanlah dia orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang berbuat tidak baik sama kita. Doakanlah dia, ikhlaskanlah dia. Ya, dengan doa mungkin dia bisa sadar. Ya, mungkin dia malu datang, datangilah dia. Gitu. Kalau bisa datangi dia, sabar. Begitu sahabat semuanya. Biasanya orang yang negatif, was-was, ya, banyak keraguan, mengeluh, banyak menyebabkan depresi, stres, dan lama-lama menjadi penyakit kronis. Ya, banyak terjadi karena dia tidak bisa mampu mengendalikan emosinya, tidak mampu mengendalikan pikiran negatifnya. Lambat laun akan menjadi depresi, stres, dan penyakit kronis. Ya, itulah. Dari itulah disebabkan oleh penyakit kronis, dari caranya kita berpikir, cara menghidup. Artinya cara cobaan-cobaan tersebut datang sama kita, karena kita tidak tahan, tidak bisa menerima, tidak bisa bijak. Ya, lambat laun kita jadi sakit. Ya, gitu sahabat semuanya. Ya, kita harus sadari semuanya itu. Berpikirlah sesuatu yang positif. Untuk yang kelima ya, untuk keenam, lakukanlah hal-hal positif, modelnya hal-hal kecil lah. Bagaimana caranya pikiran kita itu tidak terbawa ke negatif. Di saat bengong, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan atau hobi Anda. Kembangkanlah diri Anda sesuai yang diri Anda miliki. Kembangkanlah bakat Anda, biar pikiran itu terarahkan. Ya, terarahkan. Ya, kalau pagi-pagi baru bangun, jangan langsung ambil HP. Ya, mandi, sembahyang, baru tinggal mendengarkan kata-kata yang positif, yang bisa mampu membimbing diri kita untuk lebih baik. Ya, kalau banyak kemasukan negatif, kita akan ikutan negatif. Di samping itu juga pergaulan, kita harus memilih juga pergaulan. Ya, bagaimana kalau ingin kita positif, carilah orang-orang yang berpikiran positif. Banyak kok orang-orang berpikiran positif. Ya, kebanyakan orang berpikiran positif itu pasti kebanyakan diam. Ya, ngomongnya sopan, diam. Ya, itu tidak ada yang dipermasalahkan. Coba kalau orang, ciri-ciri orang yang berpikiran negatif, pasti ada yang dipermasalahkan. Kurang inilah, kurang itu, kurang inilah. Ya, apa yang terjadi? Nah, itu diri kita yang rugi, kita yang sakit. Kenapa kita pusing? Itu urusannya orang. Begitu sahabat semua. Setiap orang punya cobaan masing-masing, dan cobaan itu tidak akan sama, berbeda. Jalan hidupnya juga berbeda. Ya, makanya kita harus nikmati hidup ini dengan positif. Bagaimana yang harus positif? Ya, gitu sahabatnya. Banyak keluhan juga dalam rumah tangga, mengeluh. Suami saya kurang begini, istri saya kurang begini. Ya, itu juga
sangat berbahaya sekali, menyebabkan stres, depresi, dan lama-lama kronis sakit dah. Ya, nggak tahu sakitnya kelanjutan bagaimana kalau bisa disembuhkan. Penyakit yang sangat berat itulah berpikir, baru mempengaruhi organ-organ tubuh. Caranya kita berpikir, ya. Oke sahabat semuanya, itulah video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman dan sahabat semuanya. Seperti biasa, untuk teman-teman ya yang baru gabung ya, datang di channel saya, yang baru melihat saya, yang baru menonton video saya, jangan lupa ya